Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Somo Bintang dari Material Teknik Elektro RC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rugi-rugi di elektrik. Yang pertama, konsep umum. Rugi-rugi di elektrik adalah daya yang terdisipasi di dalam dielektrik sebagai panas ketika dielektrik disingkap ke medan elektrik. Rugi-rugi daya ini dapat terjadi baik pada tegangan DC maupun AC, disebabkan karena adanya proses konduksi di dalam dielektrik yang menyebabkan terjadinya arus bocor. Rugi-rugi dielektrik di dalam material isolasi dapat digambarkan sebagai daya yang terdisipasi per unit volume. Dinamakan rugi-rugi spesifik seringkali dalam mengevaluasi derajat disipasi energi pada suatu medan dari sebuah dielektrik, maka digunakan sudut kehilangan dielektrik dan juga tangen dari sudut tersebut. Sudut kehilangan dielektrik adalah pelengkapan dari sudut pasa dielektrik sampai 19 sudut adalah perbedaan angular dalam pasa antara tegangan dan arus di dalam rangkaian yang bersifat kapasitif. Dalam keadaan ideal, pasor dari arus dalam sirkuit tersebut akan mendahului pasor tegangan sebesar 900 dan sudut kehilangan akan bernilai 0. Rugi-rugi di elektrik yang tingginya tidak diinginkan atau melebihi batas di dalam material isolasi menyebabkan panas yang berlebihan pada produk yang dibuat dari material ini dan dapat berujung kepada kegagalan termal atau panas. Bahkan, ketika tegangan yang diaplikasikan pada dielektrik tidak cukup tinggi untuk menyebabkan rugi-rugi daya yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan panas atau overheat. Rugi-rugi di elektrik dapat disebabkan oleh arus bocor atau mekanisme polarisasi oleh komponen arus polarisasi real, seperti telah disinggung sebelumnya. Dalam pelajari rugi-rugi di elektrik yang disebabkan oleh polarisasi dari dielektrik, kita dapat mengilustrasikan fenomena ini dengan bantuan kurva yang menggambarkan hubungan antara muatan elektrik pada kapasitor yang kedua pelatnya dipisahkan dengan suatu jenis dielektrik dengan tegangan yang diberikan pada kapasitor tersebut, seperti pada gambar V1. Pada tegangan tinggi, rugi-rugi dielektrik timbul karena adanya ionisasi dari gas di dalam bahan dielektrik. Proses ionisasi menjadi lebih intensif pada frekuensi tinggi. Rangkaian seri dan paralel digambarkan pada gambar V2A dan V2B bersamaan dengan diagram arus dan tegangannya. Kedua sirkel tersebut adalah sama apabila keduanya mempunyai impedansi yang sama, J1 sama dengan J2 sama dengan Z, dan bagaimana atau bagian imajiner serta realnya juga sama besar. Kondisi ini dapat tercapai apabila sudut pasangnya sama dan bagian aktifnya sama besar. Nah, dari teori arus bolak-balik, besarnya daya aktif adalah P sama dengan VI cos theta. Kita dapat menyatakan daya dari rangkaian seri dan paralel dalam bentuk kapasitansi CS, CP, dan sudut kehilangan, yang merupakan perlengkapan dari sudut sampai 90%. Menggunakan persamaan 5.1 dan diagram pasar yang sesuai, kita dapat persamaan untuk sirkuit seri seperti berikut. Nah, persamaannya dapat dilihat pada slide ini dan persamaan tannya juga dilihat pada slide ini. Nah, setelah memperoleh persamaan ini, kita masuk ke sirkuit paralel. Nah, tadi kan persamaannya seperti berikut, disederhanakan lagi menjadi persamaan berikut ini. Nah, maka menyamakan persamaan 52 dan 54 dan juga persamaan 53 dan 55, kita dapat mencari hubungan antara CP dan CS dan juga hubungan antara R dan R. Maka hasil dari hubungannya adalah CP sama dengan CS per 1 tan kuadrat dari sudut. Nah, R sama dengan R dikali 1 tambah 1 per tan kuadrat dari sudutnya. Untuk dielektrik yang berkualitas tinggi, kita dapat mengabaikan tan kuadrat di dalam formula berikut. Karena nilainya terlalu kecil dibandingkan dengan 1, dan dengan asumsi bahwa CP sama dengan CS sama dengan C, dalam kasus ini persamaan menggambarkan daya yang terdisipasi pada dielektrik adalah untuk kedua sirkuit. Nah, berikutlah hasil persamaannya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis rugi dielektrik. Rugi-rugi dielektrik dapat dibagi menjadi 4 jenis.
utama berdasarkan sifat dan karakternya, yaitu 1. Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena polarisasi. 2. Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena arus bocor. 3. Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena proses ionisasi. 4. Rugi-rugi dielektrik disebabkan karena strukturnya yang heterogen. Rugi-rugi polarisasi dapat dilihat dengan jelas pada bahan dikarenakan polarisasi, relaksasi, struktur dwi kutub, dan kerenggangan struktur ion dielektrik. Rugi-rugi relaksasi polarisasi disebabkan karena gangguan dari pergerakan panas pada partikel di bawah pengaruh medan elektrik sehingga terjadi disipasi energi dan pemanasan dari dielektrik. Rugi-rugi tangen relaksasi berbanding dengan kurva temperatur, mempunyai sebuah titik maksimum tertentu pada jenis bahan tertentu. Pada temperatur ini, waktu relaksasi pada 52 partikel dielektrik serupa dengan periode dari medan elektrik bolak-balik AC yang bekerja pada dielektrik. Rugi-rugi dielektrik pada bahan ferroelektrik berhubungan dengan polarisasi yang spontan, sehingga rugi-rugi pada material tersebut menjadi lebih tinggi pada suhu di bawah titik Curie. Hal ini menyebabkan pada jangkauan suhu tersebut dikenal dengan nama polarisasi spontan. Rugi-rugi karena resonansi yang timbul pada dielektrik karena frekuensi cahaya dapat diklarifikasikan dalam rugi-rugi polarisasi. Jenis rugi-rugi ini dapat diamati pada beberapa macam gas pada frekuensi tertentu dan menunjukkan penyerapan yang intensif dari energi medan listrik. Rugi-rugi resonansi dapat juga terjadi pada dielektrik padat apabila frekuensi dari gaya osilasi yang diinduksi oleh medan elektrik bercampur dengan frekuensi natural dari partikel padat. Nah, berikut merupakan klasifikasi rugi-rugi dielektrik. Ada jenis-jenis ruginya, fitur karakteristik, dan tipe dielektrik. Mungkin bisa dilihat pada tabel ini. Berikut klasifikasi dari rugi-rugi dielektrik yang terdiri dari resonansi, spontanitas, kebocoran, ionisasi, dan sebagainya. Pada berikutnya, rugi dielektrik pada material gas. Pada medan tegangan tinggi yang tidak seragam, molekul gas mulai berionisasi yang ditandai dengan pelepasan energi pada saat kekuatan medan dalam titik individual melampaui nilai kritis tertentu. Pada tegangan VO, gas terdapat pada rongga mulai berionisasi, sehingga besar tangen kehilangan menjadi sangat meningkat. Pada kelebihan tegangan di V1, yaitu saat gas telah berionisasi secara sempurna dan medan berhenti mengeluarkan energi pada proses ionisasi, pada saat itu tangen kehilangan menjadi berkurang. Grafik tangen kehilangan sebagian fungsi dari tegangan bisa memperlihatkan kurva ionisasi. Nah, berikut gambar grafik perubahan pada rugi tangensial dengan tegangan untuk isolator yang ditambahkan udara. Nah, pada frekuensi tinggi intensitas ionisasi gas menjadi meningkat, maka pelepasan daya meningkat sehingga dapat mengakibatkan overheating atau yang biasa disebut kelebihan panas dan kegagalan atau kerusakan pada benda dengan isolasi gas apabila tegangan naik melewati V0. Ionisasi pada molekul gas di pori tertutup pada isolasi padat pun tidak jarang menyebabkan kerusakan atau kegagalan. Ionisasi pada udara ditandai dengan pembentukan ozon dan nitrogen oksida yang membusukkan isolasi organik yang mengandung rongga gas. Berikutnya adalah rugi dielektrik pada material cair. Pada cairan nonpolar, rugi-rugi dielektrik semata-mata bergantung kepada konduksi listrik apabila cairan tersebut tidak mengandung pencemar dengan molekul dwi kutub. Cairan polar dapat cenderung mengalami rugi yang diakibatkan oleh polarisasi, relaksasi, dwi kutub terlepas dari perihal konduksi listrik, di mana rugi ini bergantung kepada kondisi pengoperasian atau temperatur frekuensi. Rugi-rugi dielektrik yang terjadi pada dielektrik cair yang memiliki molekul polar sangat bergantung kepada kekentalannya. Daya konduksi yang dimiliki cairan jenis ini pada temperatur kamar adalah 10 kurang 10 kurang 10 11 Sm-1. Rugi-rugi dielektrik yang terjadi pada cairan polar yang kental dipengaruhi medan listrik jauh melampaui rugi bocor. Hal tersebut dikenal dengan istilah rugi relaksasi dwi kutub. Apabila kekentalan cairan cukup tinggi, maka molekul-molekul tidak dapat mengikuti ke arah medan ketika medan bertukar polaritas, sehingga polarisasi di kutub terhenti seketika dan rugi-rugi dielektriknya menjadi berkurang.
Berikut gambar grafik rugi tangensial sebagai fungsi dari temperatur saat frekuensi bervariasi untuk gabungan minyak resin. Nah, gambar V4 menggambarkan nilai tangen berbanding temperatur pada dua buah nilai frekuensi untuk campuran minyak resin. Perlu diingat bahwa kurva kehilangan tangen temperatur juga memperlihatkan grafik rugi-rugi dieelektrik VA berbanding temperatur. Ketika frekuensi bertambah, puncak tangen kehilangan bergeser ke arah temperatur yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena dengan kenaikan frekuensi, waktu relaksasi yang dibutuhkan oleh sudut kehilangan untuk mencapai titik maksimum menjadi berkurang, di mana hal ini dapat terjadi pada tingkat kekentalan yang lebih rendah sehingga temperatur bertambah. Mengacu kepada gambar V4, dapat dilihat bahwa tangen kehilangan terkecil berhubungan dengan temperatur pada saat kekentalan dari cairan menjadi sangat rendah, sehingga dui kutub bergerak searah dengan medan tanpa terjadi gesekan. Sifat disipasi daya PA pada dieelektrik cair yang melampaui proses polarisasi relaksasi dui kutub bergantung pada frekuensi yang digambarkan pada kurva yang lebih tinggi pada gambar V5. Berikut gambar V5 yaitu daya disipasi dan rugi tangensial dengan frekuensi untuk dipol cair. Berikut dapat dilihat grafiknya. Rugi-rugi bertambah seiring dengan kenaikan frekuensi sampai proses polarisasi sejalan dengan perubahan medan. Pada saat frekuensi naik ke titik di mana molekul-molekul dui kutub tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyamakan arah pada medan, maka nilai tangen kehilangan akan turun drastis dan rugi-rugi daya P akan menjadi konstan. Berikutnya adalah rugi-rugi dieelektrik pada material padat. Rugi-rugi dieelektrik pada material dieelektrik padat perlu dipertimbangkan hubungannya dengan struktur materialnya. Karena material padat dibedakan atas bermacam-macam struktur dan komposisi yang beragam yang akan memperlihatkan jenis-jenis rugi dieelektrik. Rugi-rugi dieelektrik pada material pada dikelompokkan ke dalam 4 tipe berdasarkan jenis materialnya, yaitu molekular, ionik, ferroelektrik, dan material campuran. Rugi-rugi dieelektrik pada material yang berstruktur molekular bergantung pada jenis molekulnya. Rugi-rugi pada material dieelektrik di atas sangat dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur tertentu, material dieelektrik menunjukkan rugi maksimum atau rugi minimum. Kenaikan rugi-rugi yang melewati titik minimum berhubungan dengan kenaikan pada rugi-rugi bocor atau leakage loss. Nah, berikut gambar grafik tangen kehilangan sebagai fungsi dari temperatur pada kertas. Rugi-rugi dieelektrik pada material padat yang berstruktur ionik terkait dengan penyusunan ion pada pola geometri kristal. Nah, saya lanjutkan. Pada struktur pola kristal dengan ion-ion yang terletak berdempetan dalam struktur pola yang berbebas dari atom-atom tidak murni yang akan mengganggu pola geometris tersebut. Rugi-rugi dieelektrik yang terjadi terhitung kecil. Pada temperatur yang lebih tinggi, substansi menyerap energi yang terdisipasi dalam bentuk panas yang terjadi karena arus bocor. Dengan mempertimbangkan mekanisme yang menyebabkan rugi-rugi dieelektrik pada material kaca, maka harus dibedakan menjadi dengan mempertimbangkan mekanisme yang menyebabkan rugi dieelektrik pada material kaca, maka harus dibedakan menjadi A. Rugi-rugi yang tidak terlalu bergantung pada temperatur, melainkan bertambah meningkat sebanding dengan frekuensi. Tangen kehilangan tidak bergantung pada frekuensi. B. Rugi-rugi yang meningkat drastis dengan temperatur yang sesuai dengan hukum eksponensial, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap frekuensi. Nah, berikut gambar grafik rugi tangensial temperatur untuk titanium yang mengandung keramik pada F50 Hz. Jenis rugi-rugi yang pertama ditentukan oleh polarisasi relaksasi yang banyak terjadi pada material kaca yang dikomersilkan. Sejumlah kecil oksida digunakan pada kaca kuarsa sehingga menyebabkan kenaikan pada rugi-rugi dieelektrik yang terjadi karena distorsi pada struktur internal kaca.
Nah, berikut gambar efek perlakuan panas pada gas terhadap nilai rugi tangen yang ditetapkan pada 20 derajat Celcius dan frekuensi 1 mHz. Pada gambar V8 diperlihatkan hubungan antara besar tangen kehilangan dan temperatur kaca yang dibedakan dalam komposisi dan daya konduksi, yang mana hal tersebut tidak sepenuhnya menentukan besarnya tangen kehilangan pada material kaca. Nah, gambar V9 menunjukkan tangen kehilangan dan kurva temperatur untuk 3 jenis material keramik yang dibedakan dalam proporsi fase pengacauan atau glassy phase, komposisi dan daya konduksinya. Nah, baiklah, terima kasih. Demikian presentasi video penjelasan yang saya buat. Mohon maaf karena sangat banyak terjadi kekurangan. Sekiranya jika ada yang kata yang salah, dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.